Ini kalau nggak salah Mbak Titi juga lagi dan teman-teman lagi mengajukan JR juga Betul. ya untuk presidential threshold. Betul. Wah, Jadi luar biasa. tanggal 23 Juli saya memasukkan permohonan dan sudah diregistrasi perkara 101 tahun 2024 menguji pasal yang kata Prof. Guntur pasal keramat. Kalau kata Pak Arsul Sani Hakim MK, keramat tapi tidak angker, ambang batas pencalonan presiden. Dikaitkan dengan pasal di dalam konstitusi bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, mestinya setiap partai yang punya kursi di DPR itu bisa boleh mengusul mengajukan calon. sendiri. Nah, berarti kalau kita punya 8 partai nih sekarang, 8 ini boleh sendiri-sendiri atau bergabung mencalonkan kandidatnya. Benar. Hai, ketemu lagi dengan kami di Tactics, Talking Policy and Politics. Dengan saya Didi. Dan Iyo. Tamu kita siapa nih, Kak Iyo? Tamu kita ini, kalau teman-teman punya akun Twitter tuh, itu mau kuliah tentang MK, banyak tuh, terutama tentang keputusan MK. Oke, Karena beliau adalah Mbak Titi Mbak Titi Anggraini. Terima kasih Mbak, Makasih, Yo. sudah hadir di Iya, Tactics. Seneng banget nih. Sehat Mbak Titi? Alhamdulillah sehat. Iya. Sibuk apa akhir-akhir ini? Rutin aja sih Mbak, Ngajar di kampus iya. ya. Oh ya Mbak Titi ini pengajar Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan koordinator Ketua mata Dewan kuliah ya Pembina. tentang pemilu. Iya, kalau koordinator mata kuliah pemilu, khusus Iya. ngajar pemilu. Oh, Pemilu ada khusus tuh ya, Ada, tentang pemilu ya. iya hukum pemilihan umum. Luar biasa. Luar biasa. Berarti tentang pemilu udah ini ya, udah sangat menguasai luar dalam. Ya 11 tahun ya Mbak di Perludem sebagai Direktur Eksekutif ya. Direktur Perludem 10 tahun, 10 tahun. lengser 2020, cukup 10 tahun aja. 2 periode tuh ya. Iya dong, 2 periode pembatasan kekuasaan. Pembatasan kekuasaan. Sekarang saya pembina di Perludem. Kebetulan juga founder, pendiri, dan pembina Perludem. Berarti udah Perkumpulan regenerasi ya. Untuk pemilu dan Untuk demokrasi. pemilu dan demokrasi. Yang selama ini memberikan informasi kepada publik mengenai tata cara pemilu ya Mbak ya. Betul. Dan ketentuan-ketentuan di pemilu, baik pemilu presiden maupun pilkada. Oh iya Mbak, sekarang pilkada serentak nih gimana ya Mbak ya? Iya. Kemarin itu keputusan MK. Putusan MK ya. Putusan MK tuh tanggal 20 Agustus ya. Jadi 20 Agustus itu memang MK itu sudah mengatakan sebelumnya. Tanggal 20 Agustus semua pengujian Undang-Undang Pilkada akan diputuskan supaya tidak mengganggu pendaftaran Proses. pasangan calon. Karena sebenarnya titik balik yang sangat krusial dari Pilkada itu salah satunya bagi partai politik adalah pendaftaran pasangan calon. Khususnya beberapa pengujian di MK itu berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi pendaftaran pasangan calon. Contoh, soal persyaratan usia. Meskipun sebenarnya persyaratan usia itu dari zaman dulu tuh kristal clear begitu ya. Yang namanya syarat calon ya syarat sebagai calon. Tapi kan kemudian menjadi polemik karena harus diakui adanya putusan Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2024. Lalu juga selain itu ada pengujian lain terkait boleh nggak sih orang yang pernah jadi gubernur yang berangkat dari pelaksana tugas belum 2,5 tahun maju jadi calon gubernur, calon wakil gubernur di daerah yang sama. Jadi variasi sebenarnya permohonannya itu. Nah, sebagai pembelajar pemilu ya saya mengikuti. Terus terang karena studi saya soal pemilu dan kajiannya banyak soal putusan MK yang berdampak pada pemilu, aktivitas di MK itu selalu kami ikuti begitu. Akhirnya karena tanggal 20 bagi saya itu benchmark ya, karena hal-hal krusial itu akan diputuskan hari itu. Dan saya juga tahu ada permohonan Partai Buruh dan Gelora soal ambang batas pencalonan presiden. Jadi memang saya pantengin Mbak dari pagi. Putusan yang pertama dibacakan yang berkaitan dengan pencalonan itu putusan 70 tahun 2024 yang dimohonkan oleh Fahru Rozi dan Antoni Lee. Dia ini adalah 2 mahasiswa. Satu dari UIN Jakarta, satu dari Presiden University. 2 orang mahasiswa, orang muda ini luar biasa. Jadi dia itu sebenarnya membantah
stigma bahwa kalau orang muda pergi ke MK itu seolah-olah untuk kepentingan kelompok tertentu atau orang tertentu lah ya. Gitu. Suruhan lah gitu ya. Atau begitu. Itu mengingatkan pada putusan MK 90 gitu ya. Bisa dibilang itu kan begitu. Orang muda juga tuh, betul, mahasiswa juga. Betul, tapi kan agak beda ya. Jadi kalau ini, jadi karena permohonan yang menarik itu ya pasti itu akan berdampak terhadap Pilkada 2024 dan konfigurasi politik kita. Jadi ketika dibacakan, di awal dibacakan di pertimbangan, ya masuk ke pertimbangan hukum ketika Profesor Saldi Isra mengatakan dari sisi historis, tafsir sistematis, yang namanya syarat calon berangkat dari 4 fase pilkada sebelumnya, yaitu selalu syarat sebagai calon. Apakah itu bervariasi dari mulai saat mendaftar ataukah sampai ke penetapan sebagai pasangan calon oleh KPU. Nah, oleh karena itu kata MK, karena itu sudah terang benderang, bahasanya kan dia pakai perumpamaan ya agak unik, basuluh matahari. Kalau Prof. Saldi ini kan orang Minang ya, jadi ketika dia bilang, karena saya juga dari Sumatera, ceto welo-welo, harusnya katanya ceto ya. Jadi, nah saya itu ikut mendengar juga jadi ikut tertawa gitu. Tapi itulah yang disampaikan oleh MK bahwa yang namanya syarat calon 30 untuk pilkada gubernur, 25 pilkada kabupaten kota harus dipenuhi ketika orang berstatus sebagai calon. Nah, dari sana ya berarti kan terang benderang nih. Perdebatan soal usia, umur selesai. Dan kayaknya bukan cuma di urusan pemilu atau pilkada aja. Semua persyaratan yang mensyaratkan umur, misalnya mau masuk kuliah, mau daftar akmil, TNI dan segalanya. Mau nonton film apa segala macam, semua kan pada saat dia mau melakukan. Betul, masuk gitu ya. Betul. Nah itu dia, makanya kemudian ketika ada persyaratan saat pelantikan, ini memang putusan yang unik di putusan 70. Mahkamah Konstitusi itu di amar putusan itu yang menyatakan menolak, menerima, dan seterusnya. Itu Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan ditolak. Tetapi di amar putusan dia berargumen, untuk apa menyatakan menolak atau menerima untuk sesuatu yang sudah terang benderang. Itu yang harus dipahami, yang di mana-mana putusan itu berangkat dari argumentasi hukum. Jadi mahkamah ingin menegaskan tidak ada isu konstitusionalitas di sini. Karena ini persoalan yang sudah terang benderang. Untuk apa mahkamah masuk menekankan konstitusionalitas suatu norma kalau nggak ada isu konstitusionalitas di situ. Bener dong? Istilahnya kalau sudah terang benderang, ya untuk apa diputuskan? Meski dari putusan 70 ini, mahkamah sebenarnya menegaskan apa yang dia lakukan di putusan 90 itu tidak tepat. Karena kalau soal usia itu sudah open legal policy, sudah dihitungnya sebagai syarat calon, makanya ya harusnya dia tidak memutus itu karena tidak ada isu konstitusionalitas. Nah sebenarnya Mahkamah Konstitusi soal umur ini dia itu bisa dikatakan melakukan penebusan dosa ya. Dari putusan 90, orang kan seolah-olah berhenti di putusan 90 karena putusan 90 itu digunakan dipakai sebagai tiket maju di Pilpres. Dan memang dieksekusi gitu. Tetapi setelah putusan 90, Mahkamah Konstitusi itu pertobatan pertamanya itu ada di putusan 141 tahun 2023. Soal itu ya, yang parliamentary threshold. Masih usia. Pemohonnya waktu itu Bram dari mahasiswa Unusia. Jadi ini sebenarnya soal umur ini tarung orang muda nih. Jadi di putusan 141 itu MK mengatakan usia itu open legal policy, kebijakan hukum dari pembentuk undang-undang. Kalaupun ingin disimpangi syarat calon presiden yang 40 itu, maka persyaratan yang paling dekat untuk mengecualikan selain usia 40 adalah pernah menjadi gubernur. Itu kata MK tuh. Tapi kan MK juga memang terikat pada dia tidak boleh menciptakan kekacauan baru dengan membatalkan sesuatu yang sudah teroperasionalisasi. Istilahnya tuh putusan 90 tuh sudah dijalankan. Kalau kemudian dia ubah lagi, yang terjadi adalah dalam bacaan saya, mahkamah membayangkan itu akan menimbulkan kekacauan ketatanegaraan. Karena diberlakukan, lalu diputuskan, lalu diberlakukan, dijalankan, tiba-tiba MK batalkan lagi, itu yang kemudian membuat dia ada pendekatan stabilitas. Nah, makanya di putusan 141 itu MK sebenarnya mengkoreksi putusan 90 yang soal usia capres. Bahwa usia itu yang harus memutuskan itu adalah pembentuk undang-undang. Berapapun pilihan pembentuk undang-undang, asalkan dia
tidak mengandung ketidakadilan yang intolerable. Jadi diputuskan bukan karena semangat misalnya menghambat orang atau berbuat ketidakadilan, yaitu kewenangan pembentuk undang-undang. Tapi kan mahkamah terjebak oleh kontestasi yang sedang berjalan. Makanya kata dia ke depan nih, kalau mengubah syarat umur di putusan 141 itu, ubahnya harus jauh-jauh hari. Harus dengan partisipasi masyarakat. Dan kalaupun ada persyaratan usia yang pengecualian, itu harus persyaratan pernah jadi gubernur. Bukan seperti yang di 90, pernah jadi elected officials apapun itu, DPRD, bupati, wali kota, tidak begitu. Levelnya level provinsi ya. Betul, karena dia bilang kompleksitas kepemimpinan di provinsi itu lebih dekat dengan kompleksitas kepemimpinan nasional. Karena di provinsi itu kan tantangan politiknya, sosialnya itu jauh lebih kompleks. Nah, ya dan sebenarnya ada beberapa layer lagi di bawahnya dia. Betul. Gitu kan ya. Kalau di wali kota kan nggak ada layer tuh. Sebenarnya MK tuh mau bilang kalau wali kota tuh belum cukup mampu mengelola kepemimpinan yang kompleks seperti halnya di provinsi. Namanya kota berarti kan lebih monokultur gitu kali ya. Ya kira-kira begitulah, dan itu MK ungkapkan walaupun kajian soal itu tidak banyak ya. Kalau orang menekuni pemilu dan putusan MK pasti paham MK itu melakukan, kalau saya sebut, penebusan dosa secara gradual. Jadi MK itu berusaha untuk kembali ke khitah. Nah, menegakkan konstitusi dan demokrasi. Dan akhirnya di putusan 70, terlepas ada banyak yang mengatakan putusan 70 /PUU strip 22 Romawi /2024 ini tidak tegas, tidak to the point, makanya membuat balik bisa merekonstruksi tafsir dia sendiri. Tapi saya memahami dalam bingkai ketatanegaraan, ya orang tidak ada isu konstitusionalitas, ngapain dia putus gitu. Kan udah tegas gitu, apalagi yang mau diterjemahkan. Yang membuat keputusan MK menjadi kontroversial adalah nomor 90 itu kan tidak dikonsultasikan ke DPR langsung final and binding itu kan. Kenapa yang 60 dan 70 ini harus ke DPR gitu? Itu bukan di MK-nya, itu di KPU-nya. Oh, di KPU-nya. Jadi problem kita ini ada dua lokus yang beda, ada dua persoalan yang beda. Satu sisi putusan MK, yang satu lagi bagaimana cara kita menindaklanjuti putusan MK. Nah, dari sejak putusan 90, kalau kita baca posisi MK di perselisihan hasil pemilu, MK itu sudah mengatakan, ya memang putusan Mahkamah Konstitusi harus dilaksanakan oleh KPU. Tanpa perubahan undang-undang sekalipun. Nah, di putusan yang 90 itu, jadi KPU itu disanksi etik oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, karena alih-alih dia cepat merubah peraturan KPU, mengubah peraturan KPU, dia malah bersurat dulu nih ke partai-partai. Oh, gitu. Jadi harusnya kan dari dulu putusan MK itu, Mbak, contoh, 2015 ada putusan MK nomor 100 tahun 2015 soal calon tunggal. Karena pada waktu itu kan kita mengalami kebuntuan politik ya. Kalau hanya ada satu, pilkada harus ditunda ke pilkada serentak berikutnya. Akhirnya oleh MK diberilah terobosan ketatanegaraan. Boleh calon tunggal. Tapi itu kan sudah ongoing proses. Oh, yang kota kosong itu. Betul, yang calon tunggal versus kota kosong. Nah, kalau waktu itu disebutnya plebiscit. Waktu itu tidak diubah undang-undang pilkada, langsung diatur oleh KPU dengan peraturan KPU. Sebagai lembaga dia otonom bisa melakukan itu untuk PKPU ya. Nah, konsultasi itu memang kata MK juga wajib. Tapi itu ada Mbak, ada putusan MK nomor 92 tahun 2016. Tapi dalam pandangan Mahkamah Konstitusi, konsultasi itu untuk membuat sesuatu menjadi lebih terang benderang. Karena tidak semua norma dalam undang-undang pilkada itu jelas. Kadang-kadang mengandung tafsir yang ambigu dan lain sebagainya. Kata MK, ya wajar kamu nanya ke pembentuk undang-undang. Tapi menurut MK, konsultasi ke DPR dan pemerintah sama wajibnya dengan konsultasi juga dengan masyarakat. Masyarakat kan juga harus didengar. Tapi ini posisinya putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang sudah terang benderang. Nah, memang konsultasi itu akhirnya berubah menjadi hanya untuk mengkonfirmasi, untuk memberi informasi informatif. Ini loh udah ada putusan pengadilan, kami akan mengatur sebagai tindak lanjut. Di putusan 90, KPU itu lambat dalam mengeksekusi itu. Alih-alih dia langsung merancang peraturan KPU, meminta permohonan konsultasi, itu ada jeda hari yang panjang. Malah dia bersurat dulu ke partai-partai.
Itu urgensinya apa ya bersurat ke partai-partai itu? Nah itu yang kemudian oleh DKPP diberi sanksi. Kamu nih harusnya kan udah tahu kalau ada putusan pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, kamu harus tindak lanjuti kalau itu berdampak pada teknis, administrasi kepemiluan, ubah dong peraturan KPU-nya. Bukan kamu malah aktif bersurat kepada partai-partai, tapi rancangan peraturan KPU-nya malah nggak segera kamu susun gitu. Dan menerima pendaftaran sebelum mengubah peraturan KPU ya. Nah, waktu Prabowo kalau kan untuk rejim pemilu jadi ini sah apa enggak sebetulnya? Saya agak berbeda pandangan soal itu. Kalau menurut saya peraturan KPU bisa diubah tanpa konsultasi kalau itu melaksanakan putusan pengadilan. Nah, mestinya tetap saja dia melakukan perubahan peraturan KPU soal tertib administrasi kepemiluan. Betul, tapi kan belum diubah. Pakai PKPU yang lama. Betul. Persyaratan sudah diterima. Betul. Harusnya kan ditolak dengan PKPU yang lama. Betul. Tapi kan ada putusan MK yang secara substansi itu menjamin bahwa apa yang di dalam peraturan KPU sekalipun tidak boleh menyimpangi putusan Mahkamah Konstitusi. Oh, oke, jadi posisinya lebih di atas. Posisinya di situ. Jadi memang harusnya kita tidak perlu harusnya nggak usah ada PKPU lagi dong. Kenapa? Nggak usah ada revisi PKPU harusnya. Bukan kalau saya pribadi berpandangan tanpa revisi PKPU pun putusan Mahkamah Konstitusi berlaku. Okay. Tapi kita kan menyelenggarakan pemilu ini harus tertib, profesional, dan kemudian responsif. Istilahnya begini, karena kelambanan, karena mohon maaf ya, kurang cakap, kurang sigap, kita berdebat akhirnya kemana-mana dan panjang lebar sampai hari ini. Jadi tidak salah masyarakat kemudian memperdebatkan ini, karena itu harusnya tidak terjadi kalau tertib. Atau mungkin karena partai-partai ini dianggap KPU pemegang saham. Kan dia bisa ada di situ kan juga karena partai-partai waktu fit and proper test. Tidak bisa dibantah kalau itu. Jadi harus tanya dulu. Nggak bisa rups kan, makanya satu-satu. Ya gitu, itu yang putusan 70 ya. Intinya putusan, makanya kata orang kan ada yang cukup sinis ya. Mbak Titi ini giliran putusan 90 mengkritiknya luar biasa, tapi giliran 70 langsung bisa laksanakan. Kalau saya sih dari dulu tetap dilaksanakan. Selalu konsisten. Putusan walaupun MK itu, isinya kita nggak sepakat gitu ya. Kita boleh mengkritik MK, tapi bukan mendelegitimasi. Bukan kemudian membangkang putusannya. Saya dari dulu sering memprotes putusan MK. Ini yang menarik buat saya nih. Yang soal 70 dan 90 sama-sama soal ambang batas usia, ya kan? Hakimnya kan masih sama ya. Terjadi pergantian pemain, 2 orang. 2 orang, satu nggak ikut, yang kena. Oh nggak, komposisi hakim juga berbeda sekarang. Kan ada 2 keluar karena akhir masa jabatan usia, 2 masuk. Arsul Sani dan Ridwan Mansur. Ya, nah ada 1 yang nggak ikutan, ya. Tapi kan majority masih sama nih. Masih sama, betul. Tapi majority justru beda sih. Majority beda ya? Kalau dari sisi ininya ya. Iya, betul. Artinya gini, boleh dibilang dong yang ini kan tanda kutip membaik ya. Ya. Berarti yang bermasalah yang 2 yang udah pensiun itu. Nah, jadi ini beda nih. Jadi kalau kita sering ya, Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya bisa dibaca dari putusannya. Walaupun kadang-kadang ya tidak konsisten juga. Ya. Di putusan 70 soal usia itu kalau kita baca itu tidak ada dissenting opinion loh. Semua bersepakat bulat ya. Walaupun ada 1 hakim yang tidak ikut karena ekses putusan MK kan benturan kepentingan. Betul. Berarti 8 nih. Nah, 8 ini termasuk hakim yang pada saat putusan 90 menjadi bagian dari yang menyetujui. Yang 4 kan, waktu itu kan 4, 3, 2 ya. Oke, 2 itu betul-betul menolak. Kita remind lagi, Mbak, 4 itu yang pada waktu itu kan ada Anwar Usman, Guntur Hamzah, Daniel Yusmik, dan Eni Nurbaningsih. Ya, ini yang menyepakati perubahan. Ya, sama 1 lagi tuh Manahan Sitompul ya. Nah, yang kemudian yang menolak total itu kan ada Hakim Soehartoyo dan juga Hakim Saldi Isra begitu. Dan Wahidudin Adams ya, kalau saya tidak salah. Jadi pada waktu itu komposisinya itu plural. Hakim tuh ada 9 ya, hakim ada 9. Nah, pada waktu itu posisinya tuh 3, 2,
Nah, cuman karena 3-2 ini yang satu concurring opinion, yang dua concurring opinion. Jadi kalau kita mau ingat itu, dua concurring opinion ini adalah Prof. Eni dan Daniel Yusmik. Dia alasan berbeda, bukan pendapat berbeda. Kalau alasan berbeda akhirnya dianggap dia itu menyetujui amar. Concurring bedanya apa? Bedanya kalau dissenting dia tidak menyetujui amar. Oh, tidak menyetujui amar. Kalau concurring alasan berbeda, dia menyetujui amar dengan argumentasi berbeda. Oke. Nah, pada waktu itu kan posisinya 5-4 ya, dari sisi komposisi 2-3-4 gitu ya. Ya. Nah, jadi kira-kira harusnya menang dong ya. Ya, tapi kan yang concurring ini masuk ke yang setuju amar, begitu. Makanya dia disebut dengan plurality decision. Jadi putusan yang pluralitas. Secara argumen berarti ngikut yang dissenting. Yang concurring ini. Yang ngikut yang setuju. Nggak, secara alasan. Secara alasan berbeda sekali. Karena misalnya Prof. Eni itu mengatakan kalaupun ada pengecualian itu adalah pernah jadi gubernur. Nah, tapi kan kemudian karena dia concurring, alasan berbeda, dia dianggap menyetujui amar. Nah, itulah yang membuat akhirnya 5 versus 4 gitu. Dan dari sisi putusan 70, baik yang concurring, ataupun yang yang menyetujui putusan 90 seperti Profesor Guntur Hamzah itu setuju yang putusan 70 ini. Jadi yang dulunya setuju putusan 90, ya setuju juga dengan putusan 70. Mungkin jangan-jangan karena putusan 90 dulu suasana kebatinannya tidak semerdeka sekarang kali. Iya, benar. Ya. Karena ada satu orang yang nggak ikut itu kali ya. Mbak, kalau yang 60 kan mengenai threshold. Iya, ambang batas pencalonan. Ambang batas pencalonan. Itu kenapa 7,5 sih, Mbak? Oh iya, 7,5 hanya Jakarta, Mbak. Oh ya, Jakarta. Jadi ada variasi. Tergantung jumlah DPT di suatu daerah pada pemilu terakhir. Sebagai contoh, untuk gubernur, kalau DPT di pemilu terakhir 0 sampai 2 juta, ya nggak mungkin 0 ya, sampai 2 juta, 10%. Maka persentase persyaratannya 10%. Kalau 2 sampai 6 juta, 8,5%. Lalu kemudian 6 sampai 12 juta, 7,5%. Kalau kemudian di atas 12 juta seperti Jabar, Jatim, Jateng itu 6,5%. Ini kayak success fee project nih. Kalau proyeknya makin besar, success fee-nya makin kecil. Makin kecil, tapi kalau dia makin kecil, makin besar. Nah, jadi makanya Jakarta tuh 7,5. Karena Jakarta range atau rentang DPT-nya itu antara 6 sampai 12 juta. Banten juga 7,5%. Kalau mau sederhana tuh gini, Mbak. Yang non-parlemen berarti bisa ikut? Bisa. Jadi partai parlemen, partai non-parlemen, partai baru, partai lama, sepanjang dia peserta pemilu 2024 dia bisa. Sepanjang perolehan suaranya antara 6,5 sampai 10%. Jadi tidak ada lagi persyaratan perolehan kursi. Kalau dulu kan 20% kursi atau 25% suara sah. Sekarang semua merujuk pada perolehan suara hasil pemilu DPRD terakhir. Ini artinya sebenarnya kan buat kemenangan buat kita pemilih juga ya. Betul. Artinya suara yang sudah kita berikan, kalaupun dia nggak masuk ke parlemen, DPRD ataupun DPR, nggak sia-sia jadinya kan ya. Betul. Suara kita nggak hangus begitu aja gitu kan. Sekali. Betul. Oke. Ya udah, sebelum lanjut kita minum dulu nih, Mbak. Ini kayaknya pembahasan makin menguras otak. Iya. Silakan, Mbak, minum dulu. Pemirsa jangan lupa ya, like dan subscribe supaya kita tambah semangat nih. Nanti ngomongnya makin seru lagi. Oke, kembali lagi ke sini, Mbak. Ini yang menarik saya terhadap gugatan putusan nomor 70, 141 dan 90. Ini pemohonnya kan anak-anak muda. Iya, betul, orang muda. Orang muda lah ya. Kalau saya biasakan orang muda, karena kalau anak tuh kesannya agak pressure dikit ya. Iya, oke. Orang muda. Iya. Saya termasuk jadinya kan, kalau orang muda. Iya aja deh daripada lama gitu. Nah, ini kenapa ya? Ada semacam situasi kok saya ngelihatnya
orang muda ini sekarang kok pengennya cepet-cepet untuk mengikuti kontestasi sebagai jabatan publik, ya. Pengen cepet-cepet ikut pilpres, wapres, pengen cepet-cepet ikut jadi pemilihan gubernur. Kenapa nggak ada perasaan insecure ya? Atau ada perasaan apa sih sebenarnya yang ada di dalam benak anak muda? Mbak Titi kan sering bergaul sama anak muda nih, sama mahasiswa dan segala macam, sama orang muda. Iya, orang mudanya anaknya siapa dulu kali ya. Nah, gitu itu ya. dia. Karena orang muda yang berproses menggunakan ilmunya secara optimal kan juga banyak. Anak orang muda yang jadi alat pansos bapaknya juga ada. Atau sebaliknya orang muda yang menjadikan bapaknya sebagai alat pansos juga ada. Sebagai contoh nih Mbak, misalnya mahasiswa hukum, kalau di kelas itu saya selalu mengatakan, sebagai warga negara yang baik, kita bisa menggunakan banyak instrumen untuk berpartisipasi. Betul. Apakah melakukan aktivisme sosial di masyarakat kita, menjadi lebih peduli politik dan lain sebagainya. Aktivisme hukum, ketika hukum memberikan celah untuk menggugat keadilan atau mengupayakan keadilan, nggak harus jadi sarjana hukum, kita juga bisa karena ilmunya udah kita dapat. Nah, ada yang memanfaatkan itu, contohnya mahasiswa saya itu menguji perkara nomor 12 tahun 2024 yang bikin pilkada nggak jadi maju ke September. Itu 12/2024, dia tuh minta caleg terpilih itu harus mundur. Tapi di pertimbangan hukum justru MK mengatakan karena kenapa permohonan ini singkat kata ya diajukan, karena waktu itu ada anasir pilkada itu mau dimajukan ke September. Nah, akhirnya karena mereka kan ada syarat kalau anggota DPR maju pilkada dia harus mengundurkan diri. Nah, para anggota DPR hasil pemilu 2024 kan baru dilantik 1 Oktober nih. Kalau pilkadanya September 1 mereka masih belum dilantik. Kalau kalah masih bisa balik lagi. Dan yang kedua kan kepemimpinan nasionalnya masih di kepemimpinan yang sekarang, yang lama, yang lama. Nah, tapi MK kemudian membuat di pertimbangan hukumnya pilkada tuh nggak boleh diganggu-ganggu tuh dari sisi desain keserentakan, tetap harus November. Tetap harus November dan serentak. Betul, gugur dong itu ya. Artinya orang dia nggak jadi. Artinya orang muda kan membuat perubahan. Tapi kan gini, yang tadi Mbak Titi bilang yang menggugat 70 itu kan dia mau membuktikan bahwa anak muda ini bukan titipan. Tapi ujung-ujungnya kan sama juga nih. Sebenarnya ada persoalan orang yang mau maju di Pilgub. Oh ya. Itu loh. Orang muda tuh kan bukan individu tunggal ya. Betul. Lingkungan membentuk, keluarga membentuk, ideologi dan pandangan politik membentuk. Kalau memang saya percaya bahwa wajah orang muda kita bukan yang begitu. Orang muda kita taat konstitusi, patuh konstitusi, berproses bersama partai. Tidak, ya orang muda yang betul-betul berproses bersama partai tahu betul bahwa ideologi partai itu tidak dipelajari 2 hari. Nah itu. 2 hari masuk partai jadi ketua, bagi saya sih itu. Semangatnya tetap saya ngeliat nggak sabaran gitu. Pengen cepet-cepet belum 30, berarti sih penggugat nih kan sebelum 30 udah boleh jadi gubernur gitu loh. Nah itu yang makanya wajah orang muda kita itu harus kita kembalikan bahwa orang muda kita bukan orang muda yang instan. Bukan orang harus muda, yang berproses. Bukan orang muda yang mengejar sesuatu tanpa berproses gitu ya. Karena begini kan. Karena privilege tadi, orang muda yang memprivilege sehingga dia ingin cepat-cepat. Kalau punya privilege dan kapasitasnya, kemampuannya ada di situ sih nggak ada masalah. Tapi kan kemudian menggunakan privilege untuk sesuatu dia tidak punya kapasitas di situ, itu yang jadi bermasalah. Dengan menerabas konstitusi, dengan kemudian membuat gonjang-ganjing politik. Nah ini kan begini loh Mbak, ambisi itu harus koheren dengan moralitas dan etika. Iya benar. Jadi kalau ambisi hanya sekedar punya ambisi tanpa moralitas dan etika, yang terjadi adalah segala hal diterabas. Ya. Bahkan putusan pengadilan pun akhirnya dipolitisasi begitu. Dan ada bahasa kan, proses tidak akan mengkhianati hasil. Ya kalau kan? saya sih sederhana Mas Iyo ya, biasakan melakukan hal yang benar bukan membenarkan hal yang biasa. Betul. Itu kata Hakim Wahiduddin Adams tuh, bagian dari yang 4 yang sudah pensiun. Dan kan. Mie instan sama mie goreng yang asli kan butuh waktu juga kan. Enak kan mie gorengnya. Nggak instan. Mie instan pun butuh waktu. Butuh waktu. Nggak seinstan itu. Iya, kalau kecepatan masih keras ya kan, ada
ada aturannya tuh. Jadi ini akan jadi presiden buruk ya sih buat orang-orang muda, Mbak Titi. Kan jadinya orang berpikir asalkan saya anaknya seseorang gitu ya, yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai privilege sehingga saya bisa menerabas konstitusi, segala aturan, etika dan moral. Iya, lagi-lagi Mbak, orang muda kita tuh tidak tunggal ya. Pasti akan ada yang melihat itu sebagai jalan pintas yang disebut dengan apakah ordal, nepotisme, kolusi. Tapi ada juga yang kenapa kita tidak angkat orang-orang seperti Fahru Rozi, seperti Antoni Lee, seperti Bram yang dari Unusia atau mahasiswa saya, ada Fauzi bahkan yang jadi pemohon pilkada tetap November itu disabilitas visual total atau yang baru lulus kemarin itu betul, dan cum laude dari FHUI ya, bahkan yang menguji ambang batas pencalonan presiden bersama saya salah satunya mahasiswa semester 7. Itulah yang harus dikasih ruang nih di panggung publik kita hari ini. Benar. Jadi jangan sekedar karena bapaknya siapa begitu ya. Kita tuh semua bertanggung jawab. Jadi kalau di tengah situasi competitiveness yang sekarang orang melihat itu bisa diterabas dengan koneksi, dengan privilege kekerabatan, dinasti, ya itu yang akan kemudian menjadi seperti kita di era Orde Baru kan, siapa dulu bapaknya, siapa dulu kata belencenya gitu. Nah, itu mengapa saya selalu bersemangat untuk membersamai orang muda ya. Dalam setiap misalnya upaya hukum saya, apakah menguji undang-undang, saya selalu ajak orang muda supaya aktivisme itu ada di antara mereka. Selain memang ya nggak banyak orang kan yang anaknya si itu si A, si B, si C kan. Iya benar. Ya saya rasa kita semua kan berproses ya. Nah ini walaupun udah dibahas di mana-mana nih ya, ini kan serta-merta dari tanggal 20 MK memutuskan, tiba-tiba Balik itu bikin revisi RUU Pilkada. Katanya itu nggak ada di prolegnas sebelumnya tuh, Mbak. Iya, itu memang tidak ada di prolegnas, tapi itu RUU inisiatif DPR yang disetujui sebagai RUU inisiatif pada Oktober 2023. Tapi karena motifnya pada waktu itu ingin memajukan Pilkada ke September, lalu ada putusan MK nomor 12 2024 di bulan Februari ya. Yang mahasiswanya Mbak Titi tadi. Betul, permohonannya Fauzi dan Alfa. Nah, akhirnya dia redup, dia tenggelam. Ketika kemudian MK memberikan kejutan progresif untuk kita putusan 60, kita harus apresiasi loh kepada MK. Terlepas teori konspirasi, spekulasi, kontroversi MK punya motif. Bagi saya sih dari sisi demokrasi itu kontributif bagi demokrasi yang lebih sehat. Jadi saya tidak mau berspekulasi ya. Enggak, justru saya berspekulasi baliknya nih. Nah bisa itu makanya kan. Segera siap gitu. Tapi kan itu membahagiakan, kabar gembira buat kita sebagai rakyat. Tapi kemudian dia menjadi sesuatu yang mengubah peta dan lanskap politik bagi para elit. Dan itulah yang kemudian saya menganalisis, dicarilah celah. Apa yang bisa dilakukan untuk merespon putusan yang supaya batal gitu ya? Ya setidaknya mereduksi implikasi dari putusan 60 yang membuat keran dan arena pencalonan menjadi lebih inklusif. Bayangin sebelumnya 25%, di DKI turun jadi 7,5%. 25% itu kalau dibagi 7,5 bisa 3 pasangan calon, kira-kira gitu. Pintu masuk itu ada di RUU Pilkada yang sempat redup tadi. Nah, kemudian dihidupkan lagi cepat sekali, instan sekali dengan rapat balik langsung 1 hari 21 Agustus. Dan disitulah padahal biasa bikin undang-undang lama banget gitu kan. Nah, itu RUU PPRT 20 tahun kan. RUU Masyarakat Hukum Adat, perampasan aset, pembatasan transaksi tunai nggak bisa kayak begitu. Jadi berarti ini sama nih kata kuncinya emang tadi ya, orang-orang muda instan. Instan dan ada rumus tambahan kepentingan. Bukan sekedar instan tapi instan dan kepentingan. Jadi itu yang kemudian membuat masyarakat marah karena kalau kata saya tuh kita tuh tidak dibiarkan bergembira, kita tidak dibiarkan bersenang hati menyambut pilkada. Dan hikmahnya adalah itu membukakan kesadaran masyarakat.
ada persoalan serius dari parlemen kita yang memutus mata rantai aspirasi. Kan hampir tidak ada ya masyarakat yang bilang nih jelek putusannya, MK berpolitik praktis, MK main politik. Justru orang bilang MK bertobat nih, MK reborn nih, MK kembali ke jalan yang lurus. Yang nggak bersuara cuma yang dulu bilang final and binding. Nah, itu kan. Yang waktu dulu banyak bicara waktu 90 final and binding, banyak yang tiarap tuh. Tiba-tiba kok nggak ngomong yang sama gitu ya. Gitu. Nah, jadi instrumen yang bisa digunakan, instrumen formal ya, bukan yang konstitusional. Ya konstitusional juga, tapi kan prosedur yang konstitusional, kalau substansinya inkonstitusional, dia pasti menjadi juga inkonstitusional. Celah pada waktu itu ya RUU Pilkada. Bayangkan, saya nonton tuh sampai nggak bisa ngomong gitu ya, begitu cepatnya mereka ketok sini, ketok sana. Iya, cepat banget. Tidak memberi kesempatan. Jangan ada interupsi nggak dilayani itu kan? Iya, paling interupsi kan hanya dari satu partai dan itu pun cepat sekali begitu ya, dinetralisir. Dalam konteks misalnya kita kan harusnya apapun undang-undang legislasi itu melibatkan partisipasi masyarakat. Uji publik yang ada kita ya. bukan partisipasi, jadi penonton. Penonton pun yang nggak bisa apa-apa, cuma nonton TV sambil melongo begitu ya, melihat akrobat dari para elit politik kita. Padahal sebelumnya nih masyarakat itu udah dalam kondisi marah melihat apa? Kok proses pilkada dalam proses nominasi pencalonan sebegitu elitisnya, sebegitu berusaha untuk menyingkirkan lawan sehingga kalau bisa lawan kota kosong gitu. Atau calon independen boneka. Nah, catut data dukungan. Iya, benar. Mahasiswa saya banyak tuh yang dicatut. Oh iya. Jadi ada situasi istilahnya putusan MK yang membuat masyarakat memang sudah gusar. Dan gusar itu tereskalasi ketika kok putusan MK yang justru memberikan gitu ya, demokrasi yang lebih sehat, pencalonan yang lebih kompetitif, malah sebegitu mudahnya dibegal begitu. Jadi ya satu sisi walaupun kita ya ironis ya, tapi hikmahnya adalah kesadaran politik berkonstitusi masyarakat itu bangkit begitu. Dan saya melihat otentik, genuine. Misalnya adik-adik teman saya, kolega saya yang dari privat sektor, teman SMA, teman kuliah, itu semua ambil peran. Silent majority akhirnya ikut bersuara ya Mbak, khususnya mahasiswa ya. Karena kemarin tanggal 22-23 itu kebetulan saya ikut Ibu di sana. Ini terlibat sebagai provokator. di gedung DPR RI itu kita jadi ingat waktu demo mahasiswa tahun 98 ya. Dan memang benar-benar mahasiswa itu akhirnya tidak dikomandoi oleh siapa-siapa, mereka inisiatif sendiri untuk datang oleh hati gitu. nurani. Iya, dan banyak juga komunitas-komunitas yang juga hadir gitu. Ya komika aja ikutan loh, yang biasanya cuman nyindir-nyindir lewat lawakan sampai turun gitu kan ya. Nah ini adalah karena satu itu udah istilah jadi common sense lah, di mana-mana. Kepentingan publik soalnya ini. Betul, putusan MK ini kan bukan naming orang. Putusan MK ini partai ada 18, dia punya kursi di parlemen atau tidak, semua bisa dapat manfaat. Benar. Kok tiba-tiba sebegininya gitu. Dan ada rasa ketakutan kalau saya sendiri merasa harus ambil peran. Saya merasa begini, kalau MK saja putusannya bisa dibegal oleh politisi kita, apalagi saya nih. Posisi kita sebagai rakyat makin kecil. Jadi kalau kita biarkan, betul-betul posisi kita makin lemah. Gitu. Nah ini untuk pembelajaran kita juga nih Mbak ya, sebenarnya posisinya bagaimana sih kalau misalnya ada satu undang-undang diujikan ke MK udah bikin keputusan dan memberi norma baru, terus bisa nggak diikutin dengan membuat undang-undang baru gitu? Iya, jadi memang yang isinya berbeda sama sekali dengan ini. Ini kan kemarin berbeda dengan putusan MK tuh revisi undang-undangnya. Iya, Mahkamah Konstitusi itu dia punya marwah karena memang dalam konteks hubungan antar cabang-cabang kekuasaan utama kan harus saling menghormati ya. Betul. Dan pengadilan itu punya marwah karena putusannya dilaksanakan oleh semua pihak, semua organ. Nah, ketika ada satu cabang kekuasaan utama mengabaikan, itu bisa
mengganggu dan kemudian membuat kacau balau konstruksi ketatanegaraan kita. Sebagai contoh gini, putusan MK itu dalam konstitusi kita disebut putusan MK bersifat final dan mengikat begitu ya, untuk pertama dan terakhir bahasanya. Dan untuk pertama dan terakhir berarti dia mengikat semua kan, mengikat semua itu artinya serta-merta mengikat semua erga omnes. Kebayang nggak kalau putusan MK, contoh, MK itu tidak hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Dia memutus perselisihan hasil pemilu atau pilkada. Kata MK, pilkada di daerah A ini curang. Oleh karena itu harus dilakukan pemungutan suara ulang karena ada intimidasi, politik uang, politisasi birokrasi. Terus karena dia lihat DPR-nya tidak mau melaksanakan putusan MK, bahkan menggunakan prosedur kewenangan membentuk undang-undang yang mengabaikan putusan MK, nanti nih kalau ini dibiarkan di daerah yang pilkada ada perselisihan hasil, orang-orang di daerah itu akan bisa bilang MK nggak benar tuh putusannya, MK berpolitik tuh, datanya nggak valid tuh, angka yang dirujuk salah, maka kekacauan ketatanegaraannya luar biasa. Bisa nggak DPR mengabaikan putusan MK dan membuat undang-undang bertentangan dengan putusan MK? DPR tidak bisa sendiri, DPR butuh eksekutif, presiden. Ya bisa dilakukan, tapi yang terjadi adalah kita akan siap dengan misal kekacauan ketatanegaraan, dan yang kedua adalah ketidakpuasan yang bermuara pada pembangkangan sipil. Kalau sipil saja melihat otoritas tidak patuh konstitusi, masyarakat untuk apa patuh pada praktek ketatanegaraan yang baik? Nggak mau baik, ya pilkada macam-macam pasti. Lah ya. Kalau ini dibiarkan kemarin ya pasti pilkada kita kacau balau. Kacau. Karena itu tadi semua parpol berkumpul di satu calon gitu kan untuk membuat calon lain itu tidak bisa maju. Ada logika yang kacau kemarin dari revisi undang-undang itu kan. Apa itu? Jadi yang syaratnya yang 7,5 yang tadi pakai tir itu hanya buat yang nggak lolos di parlemen, ya kan? Dan itu cepat sekali. Jadi lucu orang yang nggak punya suara di parlemen malah nggak bisa mencalonkan, sementara yang nggak punya kursi di parlemen malah bisa mencalonkan. Betul. Itu kan logika yang ajaib. Betul. Yang punya kursi di parlemen tidak bisa mencalonkan. Yang tidak punya kursi malah bisa mencalonkan. Enggak, dia membagi sebenarnya di yang makanya kita salah tangkap karena bahasnya itu terlalu cepat sampai-sampai anggota balik ada yang bilang ke saya sampai nggak bener ya Mbak diputusinnya begitu, saya nggak ngeh Mbak karena saya cepat sekali. Lo dia aja nggak. Makanya balik ini real loh yang cerita sama saya. Jadi di tindak lanjut balik itu persyaratan perolehan kalau bagi partai yang punya kursi di parlemen tetap 25. Syaratnya 20% kursi atau 25% suara sah bagi yang punya kursi. Syarat yang 6,5 sampai 10% itu bagi yang tidak punya kursi di parlemen. Logika aja, mana ada partai non parlemen yang punya suara sampai sebanyak itu. Iya benar. Ya kan? Pas sampai 10% dia punya gitu. Ya itu sama saja dengan menghambat partai non parlemen untuk bisa mengusung calon dan mempersulit partai parlemen untuk juga mengusung calon. Nggak dapet temen. Dia nggak bisa dapat koalisi. Iya, sampai anggota baliknya bilang saya sampai nggak ngeh Mbak kalau begitu bunyi, pasal nggak tahu dia terus terang beneran atau enggak. Padahal ketua baliknya tuh kan sebenarnya dari P3 ya. Iya, yang diuntungkan dengan putusan MK. Iya benar. Aduh, memang. Oke, kembali lagi nih, saya masih mau ya. lihat waktu dari yang 90 itu berapa hari ya dari pengajuan sampai diputuskan MK? Nah, ini putusan 90 itu memang pertama bagi saya, putusan 90 itu tidak punya isu ketatanegaraan. Tidak punya isu konstitusionalitas. Karena kenapa? Karena prakteknya selama ini berjalan baik dan terjemahan soal usia itu MK konsisten selalu soal usia calon adalah open legal policy. Putusan MK 16 Oktober, pendaftaran calon dimulai 19 Oktober. Kan pendaftaran calon tuh 19 sampai 25 Oktober. Putusan tuh 16. Tapi pengajuan gugatannya kapan? Pengajuan gugatannya itu cukup lama. Itu kalau saya tidak salah dari bulan Maret 2023. Itu yang PSI? Iya. Yang si mahasiswa ini? Oh ini baru sekali. Ini kan itu berapa baru. Yang dikabulkan itu? Baru sekali. Kan sempat masuk cabut ya. Kalau nggak salah tuh kan di bulan Agustus September lah ya sampai perbaikan lain sebagainya. Nah, kalau yang 60 dan 70 ini kapan? 60-70 ini Juli. 20 Mei 2024.
20 Mei 20 Mei 2024 Ya, kan 3 bulan lah. karena ada masa untuk perbaikan permohonan, persidangan pendahuluan, perbaikan permohonan, itu dia 20 Mei. Tapi kan MK karakternya memang begitu. Dia memutus itu biasanya clustering, semua tuh dibacain 1 hari. Dan jangan lupa, ini bukan saya belain MK ya, walaupun saya berharap MK bisa lebih cepat. Ini putusan ini saja tidak mendengarkan pemerintah dan DPR karena dianggap tadi ya sudah objeknya itu substansinya sudah jelas. Dia itu kan harus membuat juga putusan. Nggak mungkin dong putusan main kabulkan begini begitu tanpa dibuat ratio decidendi atau argumentasi hukumnya. Jadi ada waktu memang untuk menulis putusan, merumuskan putusan. Ini kan dari Mei berarti Juni, Juli, Agustus ya. Masuk akal lah. Iya. Ya nggak masuk akal malah yang 90 ya. Cepet banget itu. Apalagi hari libur kan. Artinya gini, buat kita ini sudah terjadi. Betul. 90 sudah bisa menghasilkan hasil pilpres yang udah ketemu siapa presidennya dan wapresnya. Tetapi ini secara catatan sejarah tetap nggak boleh hilang ini. Bahwa prosesnya ini ada proses yang cacat. Betul. Sebetulnya kan. Betul. Dan ini hasil MK yang 60-70 ini akhirnya mengubah konstelasi politik ya sekarang di pilkada nih. Karena partai-partai jadi punya keleluasan untuk tidak lagi berkongsi di satu calon gitu ya. Dan menimbulkan keberanian juga untuk melawan dominasi dari partai-partai besar. Betul. Oke. Nah, ini kalau nggak salah Mbak Titi juga lagi dan teman-teman lagi mengajukan JR juga ya untuk presidential threshold. Betul. Wah, jadi tanggal 23 Juli saya memasukkan permohonan dan sudah diregistrasi perkara 101 tahun 2024 menguji pasal yang kata Prof Guntur pasal keramat. Kalau kata Pak Arsul Sani Hakim MK keramat tapi tidak angker. Ambang batas pencalonan presiden. Sebenarnya kenapa saya happy banget dengan putusan 60? Saya sudah sidang di perkara 101 itu 2 kali. Penyampaian permohonan, sidang pendahuluan, dan perbaikan permohonan. Karena itu angin segar buat permohonan saya. Iya. Artinya ada semangat progresivitas gitu ya. Betul, karena di putusan 60 itu kan dia membuka ruang dan kemudian saluran pencalonan yang lebih inklusif dan beragam. Yang saya minta di Pilpres juga sama, tapi bedanya kalau MK kan menyetarakan antara calon perseorangan dan calon dari partai. Kata MK tuh gini kalau di putusan 60, calon perseorangan itu harus ngumpulin dukungan pemilih antara 6,5 sampai 10. Harusnya calon dari partai diperlakukan yang sama. Calon partai harus menunjukkan dukungan yang sudah ada dari pemilih. Oleh karena itu, karena dia 2 jalur ini disetarakan dong. Kalau ini 6,5 sampai 10 perseorangan, partai juga 6,5 sampai 10. Itu logikanya masuk akal kan? Masuk akal. Nah, jadi MK berangkat dari teori keadilan, lalu persamaan perlakuan karena asas pemilu itu kan jujur dan adil. Nah di permohonan kami mintanya adalah partai yang sudah punya kursi di parlemen itu kan sudah teruji dari sisi kelembagaan, struktur kepartaian dan lain sebagainya. Oleh karena itu karena dia sudah teruji, maka dikaitkan dengan pasal di dalam konstitusi bahwa pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Mestinya setiap partai yang punya kursi di DPR itu bisa mengusung calon. Nah, berarti kalau kita punya 8 partai nih sekarang, 8 ini boleh sendiri-sendiri atau bergabung mencalonkan kandidatnya. Benar. Nah, bagi partai yang tidak punya kursi di DPR, barulah kita bisa rumuskan ambang batas. Tapi bukan suara atau kursi. Kalau kami ngusulin begini, kalau partai ada 18 peserta pemilu, maka 20% itu dihitung 20% dari 18. Jadi kan 3,6. Kita bulatkan kalau ke bawah jadi 3 kan 20% dari 18 3,6. Kalau pembulatan ke bawah jadi 3, pembulatan ke atas jadi 4. Itu hanya kalau partai non parlemen saja yang mau gabung. Kalau dia gabung dengan partai yang udah ada di parlemen nggak ada ambang batas. Nggak ada persoalan. Lebih adil. Daripada kita terjebak, Mbak. Saya tahu Mbak Didi kan peduli sekali dengan polarisasi, hegemoni politik identitas. Selama kita masih punya pola head to head dan lain sebagainya. Pasti isu identitas itu selalu muncul. Pasti. Ya. Jadi inklusif ya. Jadi siapapun bisa. Perempuan bisa dapat lebih punya peluang untuk maju. Karena dia sudah punya tiket lewat partainya. Walaupun resikonya nanti kartu suaranya jadi makin
Gede ya, masih nggak- kecil. nggak Di pilkada sebanyak- saja kita nggak sebanyak jumlah iya. calon. Di Oke, pilkada kalau saja kita Pilpres. pernah punya calon 12. Iya. Jadi bahkan di beberapa negara itu ada yang calon presiden yang lebih banyak daripada jumlah partainya. Iya. Biasa aja. Kan cuma milih orang. Ya, ya. Masa kita kebingungan kalau calon ada 5? Iya. 2004 kita baik-baik saja dengan 5 paslon. 5 paslon. Oke. Pemirsa, kita udah banyak banget dapat pencerahan dari Mbak Titi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Mbak ya untuk diskusi tentang pemilu di kesempatan lain. Dan jangan lupa subscribe dan like, jempolnya ditunggu. Komen-komen juga boleh, Komen, kasih ya. masukan. Narsum siapa lagi yang ingin dihadirkan di Tactics. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.